80-an. Iya. Pertama orang-orang tua itu begitu kita sebut Kampung Lete, Ya. nah, ingatannya orang itu pas Kampung Rotan, Kampung Kursi Rotan. Sejak tahun 88 saya merantau ke Makassar, saya dari Majene. Iya. Terus ya namanya kita sudah dapat jodoh orang di sini. Ya, di sini. Nah, terus ya ini usaha dari orang tua dalam hal ini mertua. Tapi mertua orang apa ini? Mandar asli juga. Orang Mandar asli yang sudah lama di sini begitu ya? Mungkin sudah lama sekali. Oh, berarti ini ibaratnya usaha turun temurun begitu? Iya betul. Ya, saya ini sudah termasuk ya hitungan generasi kedua lah. Generasi kedua. Jadi mertua Ata itu kalau kita dengar-dengar ceritanya sejak dia dulu atau masih ada lagi sebelumnya? Kalau Rotan sepertinya dia yang mulai. Oh begitu. Dengan beberapa teman. Ada kan beberapa temannya yang sama-sama perantau ke sini. Karena dia kan yang perantau dari Majene. Oh, orang Majene. Ya. Bisa kita cerita sedikit dulunya di sini memang dikenal kampung seperti apa? Dulu itu sekitar tahun 70-an 80-an. Iya. Pertama orang-orang tua itu begitu kita sebut Kampung Lete, Ya. nah, ingatannya orang itu pas Kampung Rotan, Kampung Kursi Rotan. Oh begitu. Tapi sejak kebakaran tahun 96 ya 96 dari kita punya dulu kelompok di sini ada sekitar 28 Iya. pengrajin, tapi sejak kebakaran itu mereka beralih profesi. Ada yang pokoknya beralih profesi, tinggal ya alhamdulillah saya yang bertahan ini di Kursi Rotan. Rotan ini untuk apa saja ini? Kerajinan tangan. Kerajinan yang berupa kursi, tirai atau pemilik ruangan, parcel, dan bahkan ada yang tempat tidur. Ada sampai tempat tidur gitu ya? Ya saya istilahkan hampir semua lah kerajinan dari yang bisa kita kerja. Terus penjualannya seperti apa itu? Pesanan atau ada toko atau gimana? Ya biasa ada kita titip di toko, Ya. tapi kalau saya sekarang lebih layani yang pemesan langsung. Itu berapa biasa sekali? Kalau saya sendiri tahun lalu hampir 2.000. Sampai 2.000. Saya pakai sekitar 5 orang, tapi dari kampung juga saya bawa. Oh, dari kampung semua ya. Kalau pelanggan rata-rata dari daerah mana saja? Kalau saya parcel rata-rata dari daerah. Daerah Daerah Palopo, Pare-Pare, bahkan ada yang dari Rian. Dari Rian ada juga juga ya? yang dari Manado. Berarti Tapi sudah kita cukup terkenal. ngirimnya, ya tapi saya kirimnya lewat ekspedisi. Apa yang membuat kita melanjutkan usaha ini begitu? Ya ada beberapa hal ya. Ya. Yang pertama adalah bahwa ya memang saya melihat bahwa ini Rotan ini saya sudah cocoknya di situ. Oh, Itu yang pertama. Iya. Karena alhamdulillah saya tidak ada pekerjaan lain. Cuma ini, tapi alhamdulillah anak saya ya sampai sarjana. Alhamdulillah. Terus yang kedua, ya, saya melihat Rotan ini terutama sekitar 5 tahun terakhir ini Iya. tidak tertutup kemungkinan kalau tidak ada akan menjadi barang langka ini. Oke. Khususnya kerajinan rotan. Gitu ya. Karena rotannya mungkin tidak, tapi kerajinannya. Karena anak-anak muda sekarang ya mungkin lebih tepatnya kurang tertarik lah Iya. untuk kerja itu. Iya. Mungkin ada pekerjaan yang karena memang ini ya butuh keahlian, terus ya mesti
butuh kesabaran. Terus pelanjutan nanti sudah kita siapkan juga ini. Generasi keempat. Inilah yang karena saya generasinya cuma satu orang jadi. Oh begitu, masih satu. Masih satu dan alhamdulillah jadi pegawai negeri. Oh jadi pegawai negeri gitu ya. Masih kita siapkan ini. Jadi usaha kerajinan rotan ini memang merupakan generasi ketiga Oh generasi dari ketiga ya. keluarga kami. Itu dimulai sejak tahun 80-an. Itu nenek kami memang sudah memulai usaha rotan ini. Oh begitu. Dan kemudian dilanjutkan kepada orang tua kami di tahun 90-an. Ya. Kemudian di tahun 2000-an itu kami yang melanjutkan. Memang berawal dari usaha kursi rotan, Ya. tetapi setelah pergeseran situasi zaman, kursi rotan itu mulai bergeser dengan kursi plastik dan kursi mebel lainnya, sehingga kita mencoba mencari alternatif lain. Ya. Kami menemukan bahwasanya peluang keranjang dua ini Ya. terbuat dari rotan ini peluangnya cukup besar, Ya. sehingga kami mencoba untuk melakukan. Alhamdulillah sampai hari ini masih terus bertahan, sehingga memang beberapa pengrajin rotan di sekitaran kami itu juga melakukan kegiatan yang sama. Katanya ini memang asli keturunan Mandar kita. Ya, alhamdulillah. Kalau kami sih rata-rata pengrajin asli rotan di Makassar itu hampir rata-rata semua keturunan Mandar. Oh begitu. Kalau kita dari mana asal nenek moyang Pak? Kalau kami dari Majene, Baruga, Baruga. ya, Oh Baruga juga ya. orang tua Baruga, sehingga memang di sekitaran wilayah kami juga ini adalah merupakan salah satu mayoritas orang-orang Mandar di tempat kami. Ini kan sekarang sudah banyak, ada rotan sintetis, ada apa? Bagaimana caranya bertahan di tengah kondisi seperti itu? Yang pertama memang kualitas dari rotan sintetis itu memang produksinya itu tidak, sebenarnya sih tidak cocok dipakai untuk keranjang buah karena mungkin nilainya agak lebih tidak tahan, ya, tidak kuat dibandingkan dengan rotan hari ini. Oh begitu. Jadi lebih pada kualitas ya. Ya betul. Ini kita bisa produksi berapa ini, per hari atau per bulan? Biasanya kami produksi per hari. Berapa per hari? Per hari. Sebenarnya kami biasa produksi per hari itu sampai 100. Oh, 100. Tetapi memang sejak pandemi ini, Ya. lagi-lagi memang itu berpengaruh pada perputaran ekonomi ini, termasuk usaha kami. Ya. Sehingga memang hampir kurang lebih 80. Kita melayani sekarang cuma sekitar 30-40% seperti hari biasanya. Ini klien pelanggan dari mana saja? Kami punya pelanggan itu rata-rata toko buah di Kota Toko buah Makassar, Makassar, ya. di beberapa daerah itu kami melayani.